Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Lasari Saputri dari kelas A39 dengan NIM 22811319110 Universitas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan evaluasi dan penilaian akhir, dosen pengampu Hero Prayogo MPD. Pertama, saya ingin menjelaskan pengertian najis, macam-macam najis, dan cara mensucikannya. Pengertian najis menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um yaitu sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat dan menghalangi sahnya ibadah apabila melekat pada badan, pakaian, dan tempat sholat. Najis berbeda dengan hadas. Najis bersifat fisik dan harus dilakukan dengan cara tertentu agar ibadah kita sah. Najis terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, najis mukhaffafah, yaitu najis ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang hanya meminum susu atau yang belum genap 2 tahun. Dan kedua, najis mutawasithah, yaitu najis sedang seperti darah, kotoran, khamar, bangkai. Dan yang terakhir, ketiga, najis mughalazah, yaitu najis berat seperti anjing, babi, serta turunannya. Cara mensucikannya, pertama, najis mukhaffafah, yaitu dengan dipercikkannya air bersih atau air mutlak. Dan yang kedua, najis mutawasithah atau najis sedang. Najis mutawasithah atau najis sedang, cara mensucikannya yaitu dengan dicuci hingga hilang sifat dan najisnya. Dan yang ketiga, najis mughalazah atau najis berat, yaitu 7 kali basuhan, salah satunya dengan menggunakan tanah. Maka dari itu, kita harus peduli terhadap kebersihan dan kesucian, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Sebagaimana bunyi hadis berikut, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Membiasakan hidup bersih sesuai ajaran Islam itu semua sebagai rasa tanggung jawab kita dalam menjaga kesucian ibadah dan sebagai syarat sah ibadah. Dan menimbulkan kedisiplinan membiasakan toharoh sebelum ibadah. Mari kita mempraktekkan cara membersihkan najis ringan mukhaffafah, najis sedang mutawasithah, dan najis berat mughalazah. Ini saya akan mempraktekkan tata cara menghilangkan najis, yaitu yang pertama najis mukhaffafah atau najis ringan, dan yang kedua najis mutawasithah atau najis sedang, dan yang ketiga najis mughalazah atau najis berat. Di sini saya telah menyiapkan beberapa ilustrasi. Yang pertama tentang najis ringan atau mukhaffafah, yaitu dengan contoh air kencing anak laki-laki yang masih menyusui atau yang belum berumur 2 tahun. Dan yang kedua, saya mengambil sampel darah untuk najis mutawasithah atau najis sedang. Dan yang ketiga, saya ingin mengambil sampel yaitu air liur anjing dengan menyediakan air tanah. Pertama-tama kita mengambil daun atau tisu untuk menghilangkan cairannya. Dan yang kedua, kita mengambil air bersih atau air mutlak lalu dipercikan ke daerah yang terkena air kencing bayi laki-laki tersebut. Yang kedua, kita najis mutawasithah atau najis sedang. Cara pertama yaitu sama seperti najis ringan, kita hilangkan dulu dengan tisu atau daun darahnya, lalu kita basuh dengan air bersih atau air mutlak sampai warnanya hilang atau tidak tercium lagi baunya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu najis mughalazah atau najis berat. Kita umpamakan sebuah benda yang terkena air liur anjing, yaitu dengan menyediakan air tanah. Pertama-tama kita membersihkannya dengan air tanah.
membersihkannya sebanyak 6 kali dengan air mutlak atau air bersih. Sebanyak 6 kali, jadi total pembersihan 7 kali. Pertama dengan air tanah dan keenam kalinya dengan air bersih atau air mutlak. Demikian tadi adalah tata cara menghilangkan bermacam-macam hadis. Kesimpulannya yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan dengan cara menghilangkan kotorannya terlebih dahulu, baru dipercikkan dengan air bersih atau air mutlak. Dan yang kedua, najis mutawasitah atau najis sedang. Pertama-tama kita menghilangkan najisnya terlebih dahulu, baru dibersihkan dengan air bersih atau air mutlak. Dan yang ketiga, najis mughalazah atau najis berat, yaitu pertama-tama kita harus menghilangkan najisnya dengan air tanah. Lalu kita basuh dengan air bersih atau air mutlak sebanyak 6 kali. Jadi total pembersihan sebanyak 7 kali. Jadi dalam rangkaian praktek tadi ingin saya tambahkan beberapa materi tentang najis. Menurut kitab karya Imam Syafi'i, dalam kajian fikih Islam, pembahasan tentang najis memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan ibadah, khususnya sholat. Mazhab Syafi'i, sebagaimana tertuang dalam kitab memberikan penjelasan yang rinci dan sistematis mengenai konsep najis, jenis-jenisnya, serta tata cara membersihkannya. Imam Syafi'i menegaskan bahwa kesucian atau thaharah merupakan syarat sah ibadah. Sehingga pemahaman tentang najis bukan hanya bersikap teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, najis dalam mazhab Syafi'i diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, yaitu najis mukhaffafah ringan, najis mutawasitah sedang, dan najis mughalazah berat. Klasifikasi ini didasarkan pada nas syariat serta tingkat kesulitan dalam sesuatu yang dianggap kotor. Najis menurut Imam Syafi'i adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat dan menghalangi keabsahan sholat apabila mengenai badan, pakaian, atau tempat sholat. Dalam kitab Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hukum najis tidak ditentukan oleh akal semata, melainkan berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Pada pembukaan awal video ada saya sebutkan bahwa najis berbeda dengan hadas. Najis berkaitan dengan benda atau zat tertentu, sedangkan hadas berkaitan dengan kondisi seseorang. Oleh karena itu, najis bisa dihilangkan dengan menghilangkan zatnya, sementara hadas dihilangkan dengan cara berwudu, mandi, atau tayamum. Pertama-tama kita membahas tentang najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis mukhaffafah ini adalah najis yang tingkat kenajisannya paling ringan dan cara mensucikannya paling ringan dan paling mudah dibandingkan jenis najis lainnya. Dalam mazhab Syafi'i, najis ini sangat terbatas jenisnya. Contohnya seperti air kencing laki-laki yang dalam catatan belum berusia 2 tahun, masih ASI atau tidak makan apapun selain ASI. Cara mensucikan najis mukhaffafah cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis, tanpa harus atau wajib sampai hilang bekas warna atau baunya. Ketentuan ini menunjukkan adanya kemudahan dalam syariat Islam, terutama bagi orang tua atau pengasuh bayi. Yang kedua, jenis najis mutawasitah atau najis sedang.
Najis mutawasitah ini adalah najis yang berada di antara najis ringan dan najis berat, baik dari segi najis maupun cara mensucikannya. Jenis najis ini paling banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Adapun macam-macam najis mutawasitah ini yaitu najis ainiyah yang zatnya masih terlihat seperti darah, kotoran manusia, air kencing orang dewasa, dan bangkai. Dan jenis kedua yaitu najis hukmiyah. Najis yang zatnya tidak terlihat tetapi diyakini pernah ada, seperti bekas air kencing yang kering, tidak tampak wujudnya. Cara mensucikan najis mutawasitah ini yaitu dengan menghilangkan zat najis hingga tidak tersisa warna, bau, rasa dengan mengalirkan air suci dan mensucikan pada bagian yang terkena najis. Apabila salah satu dari 3 sifat masih tersisa dan sulit dihilangkan, maka bisa dimaafkan sesuai kaidah. Dan berikutnya yang ketiga yaitu najis mughalazah atau najis berat. Najis ini ialah najis yang paling berat tingkatan dan kenajisannya dan paling ketat tata cara pensuciannya. Contoh najis mughalazah yaitu anjing dan babi. Digarisbawahi segala sesuatu yang berasal dari keduanya, entah itu air liurnya kah, kotorannya kah, atau bulu dari binatang tersebut. Cara mensucikannya yaitu sebanyak 7 kali. Salah satu basuhan menggunakan tanah yang suci, dan 6 lainnya menggunakan air yang bersih, suci, dan mensucikan. Sekarang kita bahas tentang hikmahnya dalam pembahasan najis ini. Tidak hanya bernilai hukum, tetapi juga mengandung nilai pendidikan. Dengan memahami konsep ini, kita sebagai seorang muslim tidak hanya mampu menjalankan ibadah sebagai seorang muslim, tidak hanya mampu memandang sahnya saja dalam beribadah, tetapi juga menginternalisasi nilai kebersihan dan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan dan praktek dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.